Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Sobat Rumah Sakit Al Fauzan semua. Kita tunggu lagi ya, Dokter Lia biar bergabung dulu. Buat yang mau kasih pertanyaan tentang tema kita malam ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum, Dokter Lia. Kita tunggu dulu ya, Dokter Lia. Belum bisa ya. Ya. Oke, Assalamualaikum Dokter Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Salwa. Sorry ya, baru bisa Ya, gabung. gimana? Iya, nggak apa-apa, Dokter. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah. Oke, kita tes koneksi udah oke ya, Dok ya, berarti ya. Dan. Oke, jadi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat-sobat Rumah Sakit Al Fauzan semua di sini. Malam ini kita akan membicarakan suatu topik ya, Dok, yang cukup viral dan pasti para moms tuh lagi nunggu-nunggu banget, Dok, tentang topik kita malam ini. Kita akan membicarakan tentang gagal ginjal akut misterius pada anak. Nah, malam ini kita akan kita ngobrol santai ya, Dok ya, sama dokter spesialis anak kita, Dokter Lia Rodia. Jadi gimana, Dok? Di sini saya udah ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari teman-teman. Dokter, apa mungkin mau membuka dulu tentang gagal ginjal akut misterius ini atau bagaimana? Iya, Dokter Salwa ya, sama Sobat Al Fauzan ya. Apa nih kita Iya, nyapa? Rumah Sakit Al Fauzan. Sobat Rumah Sakit Al Fauzan ya. Jadi apa? Iya, Dok. Jadi kan pertanyaan itu, Dok, yang paling membuat kita jadi penasaran adalah sebenarnya apa itu gagal ginjal akut? Kalau gagal ginjal akut kan kita udah sering dengar ya, Dok. Tapi dengan tambahan misterius ini loh, Dok. Itu apa gitu loh, dan kenapa itu disebut dengan misterius gitu, Dok? Oke. Terima kasih Dokter Salwa pembukaan dan sambutannya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Dokter Salwa ini topiknya masih kita bicarakan ya. Jadi saya juga masih harus mengumpulkan banyak informasi berkaitan dengan hal yang baru gitu ya. Dan informasinya kan berubah terus nih Dokter Salwa. Jadi nambah-nambah lagi gitu ya. Ada perubahan, ada kebijakan baru. Jadi mudah-mudahan sobat Rumah Sakit Al Fauzan semua bisa kita sama-sama gitu ya memantau gitu perkembangannya. Jadi informasi yang saya sampaikan saat ini bisa jadi nanti beberapa jam atau besok mungkin ada tambahan baru atau ada perubahan karena memang sesuatu yang baru, betul. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, jadi mungkin pendahuluan ya Dokter Salwa. Mungkin saya mengingatkan kawan-kawan sobat Rumah Sakit Al Fauzan ya bahwa
perkembangan ilmu pengetahuan ini kan selalu update terus gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan ini kan berdasarkan salah satunya hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau ada sebuah kasus, ada kejadian, kemudian dilakukan evaluasi, dilakukan penelitian, termasuk penyebab dan juga tata laksananya gitu. Jadi termasuknya masih dalam proses penelitian gitu ya, jadi masih belum diketahui. Kita start dari ini ya, tentang kasusnya ya. Mungkin sobat Rumah Sakit Al Fauzan juga mungkin udah ngikutin semua nih, bahwa memang kasus ini berkembang. Jadi Dokter Salwa, kasus sebenarnya bukan gagal ginjal mungkin ya. Jadi asal kata bahasa Inggrisnya kan AKI, akut kidney injury gitu kan. Jadi gangguan ginjal akut yang memang sudah kita pelajari sebetulnya, bahwa ada kasus gangguan ginjal akut ini yang kalau berat dia menjadi gagal ginjal yang sifatnya mendadak, dan kemudian sampai ada beberapa kasus yang harus dilakukan cuci darah atau hemodialisa. Namun demikian penyebabnya kan banyak ya Dokter Salwa. Ada infeksi penyebab misalnya kekurangan cairan yang berat gitu ya, baik karena diare ataupun karena muntah ataupun karena hal lain, jadi dehidrasi yang bisa menyebabkan terjadinya AKI atau gangguan ginjal akut ini. Namun pada kasus yang kali ini nih, jadi dipantau sejak bulan Januari sebetulnya sudah ada gitu ya kasus-kasus gagal ginjal yang berarti dari Januari ya Dok, dari awal tahun ya Dok sudah terdeteksi ada gagal ginjal akut misterius ini ya Dok ya. Betul, hanya saja biasanya kan kasusnya yang saya kumpulkan gitu ya, informasinya memang biasanya kan 1-2 kasus per bulan. Namun demikian belakangan ini semakin bertambah kasusnya sampai bulan Agustus, dan dideteksi penyebabnya itu ternyata penyebab yang lazim itu ternyata tidak ada gitu. Nah kemudian bulan Agustus tuh penyebab lazim terutama di apa Dok? Ya. Kenapa? Mohon maaf Dok, penyebab yang lazim tuh kayak gimana gitu Dok biasanya? Oh itu yang tadi saya jelaskan. Jadi biasanya kan ada infeksi, jadi diteliti apakah kemungkinan penyebabnya infeksi, bukan. Apakah penyebabnya karena kekurangan cairan, apakah dia diawali diare berat, kemudian muntah-muntah yang berat, ya, atau shock, itu juga ternyata tidak ada. Sehingga akhirnya didiagnosislah sebagai istilah baru nih yang banyak berkembang. Jadi akut kidney injury atau gangguan ginjal akut yang atipikal, yang tidak khas gitu ya, dan sifatnya progresif, jadi memburuk dengan sangat cepat itu Dokter Salwa. Dan kemudian sekitar bulan Agustus ya kabarnya. Kemudian bulan September ada informasi mengenai kasus di Gambia kan, di mana anak-anak sejumlah 70 anak itu mengalami gagal ginjal akut juga, yang disebabkan karena disebabkan karena sirup obat yang mengandung etilen glikol yang berasal produksinya dari India. Nah, kemudian mulai kita berpikir apakah penyebabnya itu karena obat-obatan yang dikonsumsi sebelumnya, jadi sifatnya intoksikasi, jadi ya keracunan. Nah, kemudian ditelitilah dari pasien-pasien yang masih dalam perawatan ini, apakah ada riwayat obat, jadi ditelusuri gitu ya, obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi ini apa saja, dan apakah mengandung mengandung kandungan yang sama nih si etilen glikol ini dalam jumlah yang cukup tinggi gitu. Makanya informasinya kan simpang siur kemarin ya Dokter Salwa. Jadi ada informasi yang 18 ya, 15 obat yang dikeluarkan daftar obat itu sebenarnya itu bagian dari evaluasi apakah obat-obat yang dikonsumsi oleh anak-anak ini sebelum kejadian AKI itu menjadi penyebab utama gitu ya terjadinya AKI. Namun demikian
itu kan baru penyelidikan, jadi baru pendataan. Cuma informasinya kan udah berkembang luas tuh, udah kemana-mana. Sehingga akhirnya dok, menjadi betul. kecemasan ya. Mungkin itu Iya, Dokter betul. Dan Salwa. memang membuat kepanikan tersendiri ya dok buat ibu-ibu yang punya Iya. anak-anak kecil di rumah. Jadi mereka jadi takut buat kasih obat sirup segala macam. Nah ngomong-ngomong dok tentang kasus ini kan tadi dokter bilang kan sudah pernah ada di Gambia ya dok. Saya ingin tanya dok secara pribadi sebenarnya kasus gagal ginjal akut kayak gini yang terjadi saat-saat ini yang lagi hits ini, apa selama dokter jadi dokter anak apa sudah pernah ada gitu dok? Atau memang ini memang temuan baru gitu dokter? Yang seperti yang saya sampaikan tadi Dokter Salwa, jadi kalau atau kasus gangguan ginjal akut baik yang kemudian membaik gitu ya, membaik ditemui dalam kondisi yang awal, kemudian ditata laksana dan kemudian membaik, maupun yang sampai kasusnya berat, datang terlambat, itu memang sudah banyak sudah ya, pernah, terutama di rumah sakit besar ya, seperti waktu saya masih pendidikan di RSCM. Hanya saja ya itu tadi, jadi ada penyakitnya lah gitu. Oh, disebabkan karena infeksi misalnya sebelumnya, dan itu data-datanya semua mendukung gitu. Atau misalnya riwayat sebelumnya memang dehidrasi berat gitu ya, karena diare atau karena muntah, sehingga bisa dijelaskan, oh jadi gangguan ginjalnya ini disebabkan karena shock hipovolemik atau kekurangan cairan yang berat gitu. Mungkin itu Dokter Salwa. Jadi memang sebetulnya kasusnya sih udah ada, cuma penyebabnya inilah yang sekarang kita masih kejar cari gitu tahu ya. Cari. Iya. Oh, baik dok. Berarti sudah terjawab ya kronologi tentang cerita gagal ginjal ini dan bagaimana itu bisa dikatakan misterius gitu ya dok. Iya. Dari gagal ginjal akut misterius ini dok, maksudnya apa yang harus kita waspadain kayak gitu-gitu dokter? Gimana Dokter Salwa, maaf terputus. Oh gini dok, jadi pertanyaan yang kedua adalah apa saja tanda dan gejala dari gagal ginjal akut misterius? Apa saja yang harus kita perhatikan gitu dokter? Kan kalau kita melihat kasus ini kan 2 bulan terakhir ini kasusnya cukup naik secara fantastis ya dok, apalagi ditambah dengan sudah 206 pasien di seluruh Indonesia dengan angka kematian yang hampir mendekati 50%. Itu berarti kan dari 2 pasien yang didiagnosis ini satunya meninggal gitu. Nah, apa saja dok kira-kira tanda dan gejala yang harus kita waspadai seperti itu dokter? Iya Dokter Salwa, jadi justru yang menjadi kekhawatiran kita dan juga masih diteliti adalah gejalanya yang tidak begitu khas gitu ya. Jadi kalau dari pasien-pasien yang ada itu kalau ditelusur itu gejalanya memang tidak terlalu khas, artinya demam, batuk, pilek, kemudian riwayat diare biasa gitu ya, diare sebelumnya. Dan terkadang juga demam maupun batuk pileknya itu dialami beberapa hari sebelumnya gitu ya, maksudnya ada jeda gitu ya sebelum terjadinya AKI ini yang membuat tanda tanya dari kita juga gitu ya, kenapa perjalanannya menjadi tiba-tiba tadi yang progresif tadi. Kan beda kalau yang dulu itu, kalau gangguan ginjal akut tuh jelas gitu kan, misalnya dia demam, kemudian infeksi berat, kemudian langsung terdapat penurunan kondisi ginjal misalnya karena infeksi yang semakin bertambah berat misalnya. Kalau ini tidak terlalu khas gitu, maka dari itu jadi benar-benar demam aja ya dok? Salah satunya ada demam, salah satunya ada diare, cuma memang yang kita pantau salah satu tanda awal dari terjadinya gangguan ginjal akut ini kan penurunan produksi urin, sehingga untuk meminimalkan buruk dari kasus-kasus ini, maka kita mengedukasi para keluarga di rumah yang memiliki anak ya, terutama balita, untuk memantau itu. Salah satunya adalah jika anak-anaknya terutama ya dalam kondisi kurang sehat gitu ya, maka itu yang kita perhatikan dalam hal ini. Mungkin itu Dokter Salwa.
Hmm. Nah, urin berarti kan kuncinya adalah di urin ya, Dok. Selama istilahnya gini, kalau anak kita ini kan musimnya memang musim banyak anak sakit nih, Dok. Musim hujan ya, Dok ya. Selama anak kita tuh oke lah demam, tapi kencingnya banyak berarti cukup aman ya, Dok. Sebagai orang tua kita agak lega gitu kalau kencingnya banyak gitu ya, Dokter ya. Oke. Iya, iya. Terus kira-kira ada nggak, Dok, itu apa ya, parameter pengukurannya sebagai orang tua, jadi tahu nih, Dok, kalau anak saya nih kencingnya sudah mulai sedikit atau seperti apa gitu, Dok. Jadi early warning sign-nya ada nggak, Dok, kayak gitu? Parameter pengukuran kencingnya itu, Dok. Oh iya. Iya Dokter Salwa, akhirnya kita harus mensosialisasikan mengenai produksi urin ya. Biasanya kan jarang kita Iya, sampai detail ya. Cuma iya, Dokter. memang dengan kondisi seperti ini, untuk menghindari pasien datang dengan kondisi yang berat, maka kewaspadaan dan edukasi ini memang kita harus sampaikan. Jadi produksi urin itu sebetulnya minimal sekitar 0,5 ml per kilo per jamnya. Jadi kalau anak usia 10 berat badan 10 kilo itu kira-kira per jamnya itu produksi urin yang diharapkan itu minimal adalah 5 5 mili gitu cc. ya, 5 mili. Jadi kalau kita memantaunya gimana dong dok, kan susah ya memprediksinya gitu. Ya salah satunya Iya, Dok. gini, kalau misalnya kita mengamati anak kita ada tanda-tanda yang kurang baik gitu ya, berkaitan dengan taruhlah jarang pipis gitu ya, jarang buang air kecil, kemudian udah agak lama tuh jedanya, misalnya 6 jam, 8 jam belum buang air kecil, kemudian juga minumnya kita lihat juga mungkin asupan yang kurang, terus BAK terakhirnya misalnya cukup pekat, artinya kita mencurigai bahwa ada yang kurang baik gitu ya dengan produksi urinnya, maka kalau anak itu masih balita di bawah 2 tahun, taruhlah masih menggunakan Pampers, kita bisa melakukan pengukuran dari Pampers anak kita tersebut. Jadi Pampers basah itu dikurangi Pampers kering, nanti dari situ kita bisa bagi dengan berat badan dan juga jam lamanya si Pampers itu kita pakai. Misalnya Pampersnya selama 6 jam, misalnya kita timbang, taruhlah dapatnya 80 misalnya ya, 80 gram, tapi berat keringnya kita timbang juga sekitar 30, jadi 50 misalnya. Berarti 50 gram dibagi 6 jam, dibagi misalnya beratnya berapa, 10 kilo, seperti itu. Jadi 10 kilo. sekitar 50 tadi ya, misalnya dibagi 6 jam kan 6 ya. 50 50 dibagi dibagi 6 6, misalnya sekitar 8 ya. 8 dibagi iya 8. 10 misalnya berat badannya misalnya. Ya itu udah 0,8 mili. 0,8. Betul, per kilo per jam. Artinya kita waspada. Oh, berarti masih cukup, tapi ya agak kurang juga ya, hati-hati karena mendekati batas minimal. Mungkin kita cepat-cepat memberikan cairan yang cukup, terus kita pantau lagi ke depannya seperti apa gitu produksinya. Ya mungkin upaya minimal sambil kita menunggu nih perkembangan mungkin ada tanda-tanda yang lain dan sebagainya, sambil kita mengikuti arahan, misalnya sementara menyetop konsumsi obat-obatan yang menggunakan sirup gitu ya. Jadi kita ikuti aja arahan dari baik IDAI, Kemenkes maupun informasi dari BPOM gitu, supaya sifat preventif ya, kita lebih ke arah pencegahan kondisi lanjut lah. Mungkin itu sih Dokter Salwa salah satu upaya yang bisa kita kerjakan sejauh ini ya. Ya. Terima kasih dok, wah sangat jelas sekali ya dok penjelasannya, maksudnya benar-benar terinci gitu. Cuma kadang yang susah itu kan kalau anak-anak lagi sakit kan mereka susah makan dan minum ya dok, intake-nya jadi sulit. Jadinya kadang kepikiran oh kencingnya sedikit karena mungkin memang asupannya kurang gitu ya dok. Jadi emang ibu-ibu nih harus gencer ya dok buat memotivasi anak biar bisa minum dan makan dengan benar gitu ya dok. Baik dok, saya rasa cukup jelas ya dok parameternya tadi. Intinya adalah kita harus menghitung dari jumlah cairan yang keluar tadi ya dok ya. Pampers-nya kita timbang, kemudian
kita bagi berapa jam, kemudian kita bagi dengan berat badannya, sehingga ketemulah tadi range-nya 0,5 sampai 1 gitu ya dok berarti ya. Oke. Iya. Selanjutnya dok, tadi kan dokter sudah berbicara tentang penggunaan obat-obatan sirup ya dok, yang ternyata memang ada kandungan etilen glikol yang ternyata dipikir-pikir ada hubungannya dengan gagal ginjal akut ini. Nah, sebenarnya kan penggunaan paracetamol sirup ini kan sudah lama ya dok kita gunakan dan so far aman gitu dok. Tapi kenapa baru sekarang-sekarang ini kok menimbulkan keresahan gitu tentang penggunaan obat tersebut, sehingga orang-orang pasti bertanya-tanya gitu, kenapa nggak dari dulu gitu kalau emang obat ini memang bermasalah gitu. Gimana dokter? Iya dokter Salwa. Jadi masih jadi apa ya? Masih jadi penelitian juga ya, pemikiran kenapa kondisi ini baru terjadi sekarang gitu ya. Ya masih ada beberapa perkiraan sih. Prinsipnya adalah sebetulnya bukan paracetamol sejauh ini ya, saya belum tahu juga nanti kalau ada perubahan-perubahan lagi. Tapi sejauh ini sih yang saya pahami bukan paracetamolnya yang menjadi yang dicurigai sebagai salah satu penyebab, tapi justru si pelarutnya itu. Nah, pelarut ini kan rupanya kita juga kurang aware ya. Artinya pelarut itu ternyata kan bermacam-macam ya. Nah, ada yang mirip-mirip tuh namanya, ada polyethylene glycol, ada di ethyl glycol, ethylene glycol, ada lagi di ethyl glycol. Nah, si ethyl glycol sama ethylene ya, saya aja kadang-kadang masih suka salah-salah. Si ethylene glycol sama di ethylene glycol sama di ethylene glycol ini yang dicurigai sebagai salah satu penyebab keracunan ini memang kabarnya merupakan zat pelarut yang harganya lebih murah daripada pelarut yang lain, rasanya juga manis, kemudian juga dia tidak berbau gitu, walaupun termasuk seperti etanol gitu ya, grupnya gitu ya, tapi dia tidak lebih ekonomis lah gitu, tapi dia ternyata punya efek toksik tadi, apalagi dalam jumlah atau batas-batas tertentu. Nah, kita masih belum tahu apakah ada pengaruh pandemi yang menyebabkan mungkin harga-harga cukup tinggi. Yang saya pahami dari perbincangan sore tadi di webinar, di diskusi ya dengan para ahli farmakologi, tadi saya simak, memang masih belum tahu nih apakah ada efek dari karena pandemi, harga mahal, apakah kemudian produsen obat bermain mungkin di pelarutnya, dan menyebabkan produksinya ini menjadi berbeda gitu ya dengan produksi yang lalu gitu ya. Ini masih belum bisa dipastikan gitu. Apakah kemudian ada perubahan gitu pelarut dari yang sebelumnya sehingga tidak terdeteksi, ataukah ada kondisi-kondisi lain. Jadi kondisi imunitas dari anak yang terkena, ataupun kondisi pada saat kenapa anak itu terkena gitu ya, misalnya dengan pemberian obat yang sama, itu kan juga faktor internal anak juga masih bisa dipikirkan gitu ya. Jadi memang masih tanda tanya lah, masih prediksi-prediksi gitu dokter Salwa. Sehingga ya mungkin untuk preventif ya udahlah, kita mengikuti saja arahan para pengatur kebijakan gitu ya, pengatur kebijakan dan yang lebih mengerti gitu ya, sambil kita menunggu BPOM untuk melakukan evaluasi lagi lebih menyeluruh pada obat-obatan sirup yang saat ini beredar, apakah mungkin komposisinya tetap sama nih dengan sebelumnya gitu ya, dengan maksudnya tuh dengan produksi yang sebelumnya, ataukah ada perubahan-perubahan, ataukah mungkin sambil dievaluasi lagi adakah faktor-faktor internal anak-anak yang terkena ini selain kecurigaan dari intoksikasi obat-obatan. Artinya masih dalam penelitian ya dokter Salwa. Iya. Kan kalau saya lihat itu dok, dari surat yang beredar ada 5 macam merek obat ya dok. Boleh saya
bicarakan di sini ya dok, kayak seperti Thermorex, terus Unibaby demam, Unibaby cough, terus ada apa gitu ya dok. Ya berarti hal ini mungkin juga akan bertambah ya dok, berarti list obat yang ditarik peredaran gitu ya dok, karena penelitiannya masih berlangsung terus begitu ya dokter ya. Iya sih dokter Salwa, tapi memang ethylene glycol dalam dosis tertentu memang sudah jelas gitu, memang dia menyebabkan intoksikasi tersebut gitu. Namun ya namanya proses penelitian ya pasti betul butuh waktu dan bisa berkembang tentu saja, mungkin semua saat ini masih dimungkinkan. Oke. Gitu dokter Baik, Salwa. dok, sepertinya sudah ada pertanyaan nih dok dari sobat Al Fauzan nih. Yang pertama Ibu Mira Anggraini ya. Dokter izin tanya dok, kalau kebutuhan air putih buat anak-anak sehari berapa banyak ya dokter? Kebutuhan air putih, kalau anak kita tuh menghitungnya dengan per kilo gitu ya, per kilo berat badan. Jadi kalau 10 kilogram pertama, ini secara kasar ya, artinya kita nggak patokan yang detail banget ya. Jadi kalau anaknya usianya, berat badannya 10 kilo, maka pengalinya itu 10. Jadi 110 kali, pengalinya 100. Jadi kalau 10 kilo, jadi kebutuhannya berapa tuh? 100 cc dong. 1000 ya. Oh, 10 kali 100 dok. Iya, betul. 1000. Jadi kalau dia 20 kilo, di 10 kilo yang keduanya pengalinya bukan 100 lagi, tapi 50. Jadi 10 kali 1.500. Jadi 1.500 kalau 20 kilo beratnya, maka kebutuhan total ya seharian ya, termasuk dari sayur gitu ya, mungkin dari semua konsumsi air gitulah ya. 1.500. Kalau dia lebih dari 20 kilo, maka pengalinya berkurang. Sisanya itu pengalinya 20. Jadi kalau dia beratnya 25 kilo, berarti 10 kilogram yang pertama 1.000, karena pengalinya 100. 10 kilogram yang kedua pengalinya 50, jadi 500, jadi 1.500 ya. Sisanya kan 5 kilo tuh setelah 20. 5-nya kali 20, jadi 100. Jadi 1.500 tambah 100. Jadi 1.600 cc per 24 jam gitu. Tapi itu total ya, jadi jangan ini air putihnya aja, tapi susunya nggak dihitung, terus apa namanya sayuran mungkin ya, atau asupan yang lain juga dibutuhkan. Mungkin itu. Berarti gampangnya gini ya dok, kalau botol dot itu 240, kira-kira minum susu 4 kali 240 itu kan udah nyampe 1000 tuh. Sisanya minum air putih dan sayur-sayuran, terus nasi gitu-gitu ya dokter ya berarti ya? Iya. Atau bubur gitu. Baik. Oke. Selanjutnya nih dok, ada juga ada jahitan. Baik. Ini dok ada pertanyaan juga. Ini juga saya sih yang bertanya juga sih. Dok, untuk vitamin sirup masih boleh diberikan nggak ya dok pada balita? Kan mengingat memang cuacanya lagi nggak menentu nih dok. Terus anak mungkin agak anget-anget dikit gitu kan. Kadang ibu tuh agak agresif untuk kasih vitamin dari obat gitu. Nah kalau vitamin sirup gimana dok? Masih boleh nggak dok? Untuk saat ini ya kita hentikan dulu dokter Salwa sampai ada informasi lebih lanjut mengenai faktor keamanan. Namun demikian saya perlu ingatkan bahwa vitamin itu sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan, artinya tidak seperti yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan ya, artinya sering diberikan vitamin. Justru yang kita pentingkan adalah hidup sehat. Bagaimana kita kembali lagi ke hidup sehat, artinya hygiene-nya atau kebersihan, kesehatan badannya dijaga. Kemudian asupan makanan-makanan yang bergizinya dijaga. Yang selanjutnya minum-minuman yang sehat ya. Kembali lagi nih karena marak, bahkan sampai sekarang ada juga cetusan tadi di diskusi sore tadi, bahwa kandungan minuman yang saat ini sangat beragam, yang juga banyak macam-macam ya, itu juga menjadi salah satu pemikiran apakah mungkin sebelumnya anak-anak ini mengkonsumsi minuman tertentu gitu ya, yang ada kaitannya dengan kasus AKI. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa maraknya gitu ya makanan dan minuman saat ini itu juga
perlu kita perhatikan berkaitan dengan hidup sehat dibandingkan dengan memikirkan mengenai tambahan vitamin yang tadi ditanyakan. Jadi asupan yang sehat, minum terutama minum air putih ya, ataupun minuman-minuman yang sehat seperti jus dan sebagainya secara sewajarnya. Kemudian gerakan fisik yang cukup, gitu ya, gerak fisik yang cukup artinya aktivitas yang cukup, istirahat yang cukup. Mungkin itu jauh lebih penting dan perlu lebih kita perhatikan dibandingkan memikirkan mungkin konsumsi vitamin-vitamin tambahan, mungkin itu ya Dokter Salwa. Di samping kita menunggu instruksi atau apa ya arahan selanjutnya lah dari IDAI, dari Kemenkes berkaitan dengan konsumsi obat-obatan ataupun suplemen apa yang berbentuk cair lah ya. Baik. Kalau misalnya penggunaan madu itu gimana dok? Menurut dokter sebagai dokter anak, maksudnya bisa sebagai alternatif lain nggak dok untuk memberi vitamin ke anak gitu? Ya selama di atas usia 1 tahun dan madunya juga kita bisa cukup percaya ke produksi dan kualitasnya, saya pikir tidak apa-apa ya Dokter Salwa ya. Yang penting kita masih berprinsip bahwa di bawah usia 1 tahun madu sementara kita tidak berikan dulu karena terlalu range-nya terlalu bermacam-macam gitu ya produksinya. Baik dok. Nah selanjutnya ya cukup jelas sih dok. Terima kasih banyak. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan juga. Boleh diberikan atau tidak? Dokter? Dry syrup mungkin ya? Dry syrup ya Dokter Salwa ya? Iya, dry syrup dok. Antibiotik kering yang pelarutnya dengan air sendiri di rumah itu gimana dokter? Iya, iya Dokter Salwa. Saya sampai sejauh ini belum mendapatkan pernyataan resmi gitu ya berkaitan dengan boleh atau tidak penggunaan dry syrup. Jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa ya. Karena mungkin masih dalam penelitian juga, khawatirnya walaupun pelarutnya air tapi kan manis ya. Udah kayak akhirnya ketika dilarutkan tuh kan seperti apa namanya sudah seperti Sirup. obat sirup. Saya masih belum bisa memberikan pernyataan apapun karena memang saya belum dapatkan informasi tertulis gitu ya yang jelas mengenai hal itu. Mungkin kita sabar menunggu ya. Sementara ya ditunda dulu. Baik. Berarti intinya semua obat sirup kita tunda dulu sampai ada pemberitaan selanjutnya gitu ya dokter ya? Iya. Oke dokter. Terima kasih. Selanjutnya dok, ini ada juga bagaimana tata laksana demam yang basic dan tanpa terapi medis, dan apakah hal tersebut cukup efektif untuk menurunkan demam dok? Iya, sebenarnya ada hikmahnya juga ya Dokter Salwa dengan kondisi atau kejadian seperti ini. Pengalaman saya pribadi memang di masyarakat kita masih senang gitu ya dengan penggunaan obat-obatan yang terkadang juga penggunaannya kurang tepat, jadi berlebihan ya, misalnya suhu tertentu yang sebetulnya masih sumeng ya, orang awam bilangnya sumeng gitu, hangat-hangat gitu ya, itu langsung diberikan terapi paracetamol ataupun obat demam gitu. Padahal demam itu kan reaksi normal tubuh ya menghadapi kuman, menghadapi bakteri, menghadapi virus gitu yang pada kebanyakan kasus, kecuali kasus kejang demam khusus ya yang ambang cetusan kejangnya itu suhu yang rendah, itu tentunya kasus yang berbeda. Itu tidak mudah memberikan obat demam, sehingga tata laksana seperti konservatif ya, suportif mungkin ya, suportif untuk mengatasi demam seperti dikompres ya Dokter Salwa, kemudian juga diberikan cairan yang cukup, kemudian suhu ruangan juga, termasuk pemakaian baju yang tidak terlalu panas sehingga hidrasinya lebih penguapan panasnya itu lebih mudah. Kemudian jadi hal-hal suportif itu justru masih atau terus kita sarankan gitu ya untuk dilakukan pada anak-anak dengan demam. Mungkin itu.
Baik dok, jadi kita kembali ke zaman dahulu lagi ya dok, untuk Enggak sih dokter edukasi dan Salwa. edukasi gitu. Oh Ya. iya, dari sisi itunya. Tapi dari sisi tata laksana suportif demam, itu selalu kita sampaikan bahwa mengompres, kemudian memberikan cairan yang cukup, kemudian memberikan pakaian yang penguapannya bagus ya, artinya bukan terlalu panas, pakai jaket lagi, diselimuti lagi dan sebagainya, itu menghambat penguapan panas dari tubuh dan akhirnya memperpanjang lama demam gitu ya. Mungkin itu. Kemudian evaluasi dengan termometer itu apakah memang suhunya sesuai yang kita pikirkan gitu ya, karena kadang pengukuran dengan tangan gitu ya itu subjektif, kadang-kadang kurang sesuai dengan pengukuran dengan termometer ya, jadi harus dikonfirmasi. Baik. Dok, kalau penggunaan bawang itu gimana dok menurut dokter sendiri? Kalau kan ada tuh yang orang pakai bawang diolesin gitu di badan, itu gimana? Iya, bawang merah dok. Kalau saya bicara sebagai dokter anak, ya tentunya semua harus berdasarkan penelitian. Dan memang herbal, obat-obatan herbal termasuk penggunaan bawang, mungkin kemudian apa lagi ya, pokoknya semua obat-obatan herbal itu sebenarnya kan penelitiannya belum sampai ke penelitian uji klinis tahap akhir. Tapi namun demikian kembali lagi sih, itu kan sesuatu yang sudah di masyarakat dan sebenarnya mungkin efektivitasnya tuh dimungkinkan, hanya saja kan penelitiannya aja belum dituntaskan gitu ya. Jadi kalau ditanya ya silahkan aja, bagian dari ikhtiar kita. Namun demikian memang bawang ini kan agak panas ya dokter Salwa ya. Ya agak panas. Jadi kalaupun mungkin misalnya nih ingin mengikhtiarkan dengan cara itu gitu, mungkin saran saya ya jumlahnya jangan terlalu banyak. Yang kedua, berhati-hati pada bayi-bayi kecil yang kulitnya masih tipis gitu ya. Yang ketiga, berhati-hati juga pada anak-anak yang kulitnya sensitif, karena beberapa kasus ya, saya nggak bisa sampaikan juga karena memang nggak ada penelitian apa-apa ya, jadi beberapa kasus yang datang itu kasus yang sensitif gitu ya dengan penggunaan bawang, jadi agak panas gitu ya, jadi merah awalnya terus jadi agak kering gitu ya, kayak terbakar sedikit lah gitu ya. Ya intinya seperti itu. Terus kalau mau menggabungkan pemberian bawang misalnya kan dengan minyak gitu ya, kembali lagi kemarin juga ada pasien yang mencampurkan bawang dengan minyak telon. Jadi saya ingatkan lagi, bawang panas, minyak telon hangat juga. Jadi mungkin kalaupun mau dengan minyak, kombinasinya jangan minyak yang panas mungkin ya. Sama dipantau, sangat-sangat dipantau lah penggunaannya, jangan terlalu banyak, apalagi bayi-bayi yang kecil ya. Sambil ya berhati-hati lah. Mungkin itu ya, kalau dari kita dokter anak sih yang secara penelitian terbukti ya hidrasi yang cukup ya, pemberian minum yang cukup, kompres itu memang sudah jelas bisa menurunkan demam gitu. Mungkin itu. Baik dok, sip. Berarti intinya penggunaan bawang pun memang harus dipikirkan ya dok, kalau anak-anak yang masih bayi itu jangan juga gitu ya dok ya. Atau penggunaan dengan minyak-minyak yang bikin tambah, iya bayi-bayi kecil, atau penggunaan dengan minyak yang menimbulkan rasa lebih panas juga jangan juga gitu ya dok ya, menimbulkan lebih iritasi hati-hati nih dok, ya. kata dokter Sari. Betul. Ya baik. Baik dok. Tapi intinya saya tidak ada larangan ini ya dokter Salwa ya, karena ya itu ya memang kita kan bicara kalau konteks dokter anak ya harus ada penelitiannya, cuma memang belum sampai uji tahap akhir, kan uji klinis itu kan ada tahapannya. Jadi mungkin aja memang benar terbukti, cuma ya artinya mengingat ada beberapa kasus mungkin yang sensitif aja ya kulitnya, lebih berhati-hati. Mungkin itu dokter Salwa. Harus. Iya. Terima kasih dok. Nah ini masih ada 3 lagi pertanyaan dok. Nah yang selanjutnya apa himbauan dokter untuk para moms di rumah di tengah kepanikan
berita gagal ginjal akut misterius dan pelarangan obat sirup, Dok. Maksudnya himbauan dokter gitu buat ibu-ibu yang di rumah seperti apa tuh, Dok? Iya, apa ya Dokter Salwa ya? Apa ya? Ya, yang pertama sebenarnya semua tuh ada hikmahnya ya pasti. Kembali lagi kalau saya bilang jangan panik, pasti tetap panik, malah tambah panik ya. Jadi yang pertama mungkin menurut saya ujung-ujungnya doa dulu ya, kita berdoa. Karena mengingat perjalanannya yang masih tanda tanya dan kadang-kadang anaknya itu baik-baik aja, kemudian berubah dengan tiba-tiba ya, artinya kan ada kuasanya Tuhan ya, ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita doa karena bukan tempatnya kita mengontrol semua, kita kan juga apalagi para orang tua berusaha jagain anaknya gitu kan nggak bisa gitu ya, apalagi kondisi-kondisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pantau nih perkembangan dari penyakit ini, kita waspada, kita pantau anak-anak kita, terutama pada anak-anak yang atau orang tua yang punya anak balita. Kemudian ada sakit batuk, pilek, demam yang biasanya mungkin dianggap biasa saja dan mungkin kurang memperhatikan kecukupan cairan. Yuk kita sama-sama sambil perhatikan juga kecukupan cairannya, bagaimana buang air kecilnya. Toh itu memang suatu hal yang penting kan. Mungkin kita juga jarang perhatikan minumnya anak-anak gitu ya. Jadi mungkin itu yang tambahan yang perlu kita perhatikan. Terus yang ketiga, mengingatkan kembali bahwa kita ya mengikuti arahan dari Kemenkes, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa saat ini kita hentikan dulu semua konsumsi obat-obat sirup anak, baik itu vitamin maupun obat-obatan. Dan kalaupun itu obat yang sangat penting, mohon menghubungi dokter anaknya masing-masing untuk menanyakan gitu apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Yang selanjutnya kalau ada keluhan berkaitan dengan sakit ataupun ada tambahan-tambahan gangguan gitu ya yang mengarah ke produksi urin sedikit yang sedang kita teliti ini sekarang, maka segera mendapatkan informasi. Jadi bisa konsul ke DSA-nya masing-masing atau ke pelayanan kesehatan ataupun ke IGD berkaitan dengan produksi taruhlah urin yang sedikit untuk mendapatkan kejelasan dan untuk pencegahan yang lebih dini. Mungkin yang terakhir hidup sehat. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita kembali ke hidup sehat, jaga kebersihan, hygiene ya, jaga kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan asupan gitu. Terus juga makan makanan yang bergizi, kurangi makanan-makanan yang dengan pengawet mungkin ya, termasuk minuman juga yang saat ini sangat marak, kemudian menjaga aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian hidrasi yang cukup atau minum yang cukup, apalagi ya, betul, kemudian juga berkaitan dengan masih ditelitinya apakah ada kaitan meskipun saat ini tidak ditemukan tidak ada kaitan dengan COVID, tapi tetap kita berusaha mengurangi mungkin ya paparan anak-anak balita, apalagi bayi mungkin ya ke tempat-tempat umum, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu Dokter Salwa. Betul Dok, berarti kita harus mulai waspada lagi ya Dok, anak jangan dibiarin main sembarangan lah kalau mereka belum bisa memakai masker dengan benar, mungkin salah satunya seperti itu. Menjaga mereka untuk tidak mudah terkena virus atau kuman dari luar. Baik, terakhir nih Dok, ada pertanyaan mengenai obat sirup yang terkontaminasi DEG dan EG katanya. Obat paten apa saja Dok yang tercemari itu gitu? Ini ada pertanyaan seperti itu Dok. Oh iya. Tadi mungkin udah disampaikan Dokter Salwa kan? Iya. Tadi sampaikan, jadi surat terakhir yang dikeluarkan oleh BPOM menyatakan yang mengandung etilen glikol etilen glikol dalam jumlah yang cukup tinggi itu pada 5 macam obat ya. Apa aja tuh Dokter Salwa ya? Tadi sampai Thermorex Plus ya Dok ya? Thermorex Plus, terus Thermorex Plus, Unibaby ya, Unibaby Cup, Unibaby
demam ya, sama Unibaby yang drop, sama apa nih? Flurin. Flurin DMP itu Flurin ya ya, dok ya. flurin DMP ya. Itu banyak ya dok, beredar ya dok. Maksudnya obat-obatan tersebut ternyata memang bebas banyak ya dok ya di luar ya dok. Soalnya saya sendiri Banyak jujur belum pernah. Waduh, ini ada baik hiburan. Waduh. Oh, iya. Waduh, anak Apa-apa, saya dokter. mulai memanggil-manggil nih. Oke. Oke, Iya, dokter. jadi Ya, baik, yang dok. apa namanya obat-obat yang tadi disebutkan sebenarnya kan beragam ya, obat yang dijual bebas gitu ya. Jadi ya mungkin kita lebih berhati-hati mengonsumsi buat anak untuk indikasi yang sederhana gitu ya, kayak batuk pilek biasa. Itu kan sebenarnya kita tidak begitu menyarankan penggunaan obat ya. Karena kan kebanyakan kan viral, penyebabnya virus. Jadi bisa membaik sendiri sebetulnya dengan kesabaran, dengan daya tahan tubuh kan, dengan asupan yang cukup. Nah, mungkin lebih berhati-hati aja mengonsumsi obat tanpa saran dari dokter mungkin ya. Gitu dokter Jangan Salwa. gampang beli obat sembarangan gitu ya dok ya intinya. Betul. Baik dok, saya rasa sudah cukup jelas ya dok, dan ini sangat informatif. Mudah-mudahan insya Allah ini memberikan ilmu baru buat orang banyak dan memberikan manfaat juga dok buat orang banyak. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, pasien-pasien kita tidak sampai ya dok, naudzubillah jangan sampai kena penyakit ini gitu dok ya. Amin. Dan yang pasti semoga kita semua bisa selalu sehat, anak-anak sehat dan tetap tadi dok pola hidup sehat kata dokter betul. Betul. Amin. Baik dok. Ya. Amin ya. Terima kasih banyak dokter sebelumnya. Ya, mungkin mohon maaf kalau saya banyak bertanya dokter. Jadi memang buat saya juga sih dok pengalaman pribadi saya juga ke anak-anak saya. Baik. Kita sama-sama kita mengikuti perkembangan ya dokter Salwa ya. Soalnya ini ilmunya khawatirnya besok ada informasi yang baru dan informasi yang saya sampaikan udah harus diperbarui gitu. Baik dok. Ya baik. Saya rasa cukup ya dok ya, kayaknya pertanyaan juga sudah nggak ada nih dok. Ya, kita sudahi saja ya dok. Ini IG Live Talk Show kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi talk show berikutnya dengan topik yang menarik juga, yang berguna juga dan manfaat juga buat sobat-sobat Rumah Sakit Al Fauzan dimanapun. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dokter Lia. Baik dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.